Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesika Agustin. Saya Rezi Gita. Di sini kami akan presentasikan hasil makalah kami masing-masing. Jadi, judul apa yang kamu ambil dalam makalah ini? Kalau judul yang aku ambil yaitu analisis gaya kepemimpinan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Oke, baik. Kalau misalkan judul yang saya ambil itu adalah analisis gaya kepemimpinan PT Sinar Sarana Sukses. Selanjutnya, apa sih landasan teori yang kamu ambil di makalah ini? Di sini ada kepemimpinan, yaitu proses mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan tugas anggota kelompok. Pemimpinan adalah seperangkat alat, proses, dan prinsip yang membantu orang lain baik individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasinya. Lalu ada gaya kepemimpinan, yaitu strategi yang direkomendasi oleh seseorang pemimpin yang ingin mengidentifikasi sikap tertentu yang akan menjadi kriteria utama keberhasilan organisasi. Lalu di sini ada beberapa jenis-jenis gaya kepemimpinannya. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otokratis, lalu ada gaya kepemimpinan militaristis, lalu ada gaya kepemimpinan paternalistis. Lalu ada gaya kepemimpinan karismatis, gaya kepemimpinan demokratis, lalu ada kepemimpinan transformasional. Baik, kalau misalkan landasan teori yang ada di makalah saya itu, yang pertama itu ada definisi kepemimpinannya. Jadi kalau misalkan menurut Miftah Toha pada tahun 2010 itu, kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Nah, kalau misalkan definisi pemimpin itu, kalau menurut Malayu SPH Sibuan pada tahun 2019, pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Nah, ada juga nih definisi dari gaya kepemimpinan. Jadi menurut Henry Rachman dan Husnan pada tahun 2019, gaya kepemimpinan itu merupakan pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau misalkan gaya kepemimpinan itu ada 7. Kalau menurut dari Peter pada tahun 2013, yaitu ada gaya kepemimpinan situasional, ada gaya kepemimpinan kontingensi, ada gaya kepemimpinan transformasional, ada gaya kepemimpinan transaksional, gaya kepemimpinan yang melayani, gaya kepemimpinan autentik, dan gaya kepemimpinan tim. Baik, lalu di sini bolehkah sebutkan judul jurnal yang kamu lampirkan di dalam makalah ini? Oke, jadi ada 5 jurnal yang saya lampirkan di makalah ini. Yang pertama itu jurnal, judulnya itu Analisa Gaya Kepemimpinan Situasional Kepala Sekolah, yang ditulis oleh Roni Walean dan Yeane Koyongian. Diterbitkan di Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan pada tahun 2022. Teori utamanya sendiri itu ada kepemimpinan yang efektif, keterampilan yang adaptif, serta fleksibel dinilai sebagai salah satu cara dalam upaya pemimpin suatu organisasi dapat dilakukan dengan kepemimpinan situasional. Hal yang mendasari kepemimpinan situasional kepala sekolah yakni terdapat pada intensitas dalam memberikan petunjuk, mengarahkan, memberikan dukungan sosio-emosional, memberikan perhatian terhadap kesiapan dan kematangan guru dan tenaga pendidikan menurut Mawardi 2017. Hasilnya itu hasil dan kesimpulan yang dapat itu menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan situasional kepala sekolah dapat dan resiliensi diri guru memiliki kontribusi terhadap kinerja guru. Kemudian kesimpulannya itu kepemimpinan situasional dan resiliensi diri guru merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja guru. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memperhatikan gaya kepemimpinan situasional dan memberikan dukungan untuk meningkatkan resiliensi diri guru agar dapat meningkatkan kinerja guru dan mencapai pendidikan yang diinginkan.
Kemudian jurnal yang kedua itu berjudulnya Analisa Pengaruh Gaya Kepemimpinan Disiplin Kinerja dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT Telkom Indonesia cabang Batam, yang ditulis oleh Trenggono Widodo, Nana Alamsyah, dan Candika Bagus Utomo, diterbitkan oleh Jurnal Industri Kreatif pada tahun 2018. Teori utamanya itu menurut Fahmi 2014 mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mempekerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia. Hasil dan kesimpulannya itu, berdasarkan jurnal di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan pelatihan kerja secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Telkom Indonesia cabang Kota Batam. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut secara simultan atau bersama-sama juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Kemampuan variabel independen, gaya kepemimpinan, disiplin, dan pelatihan kerja dalam mempengaruhi kinerja karyawan adalah sebesar 61,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan pelatihan kerja merupakan faktor-faktor penting yang dapat meningkatkan kinerja karyawan di PT Telkom Indonesia cabang Kota Batam. Selanjutnya, jurnal yang ketiga itu adalah yang berjudul Analisis Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasional, Budaya Organisasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, yang ditulis oleh Edidet Jalu Prasetyo, Sri Langgeng Ratnasari, dan Lukmanul Hakim, yang diterbitkan pada bulan Juli tahun 2020. Teori utamanya itu terdapat di lingkungan kerja adalah tempat di mana seseorang karyawan melakukan pekerjaan yang telah diberikan. Lingkungan kerja yang diharapkan tentunya yang dapat memberikan kenyamanan bagi karyawan pada saat melaksanakan kegiatan pekerjaan, menurut Fitri dan Nasution pada tahun 2016. Hasil dan kesimpulan yang bisa diambil yaitu variabel komitmen organisasional, budaya organisasi, lingkungan kerja, dan gaya kepemimpinan serta simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Bintan Bersatu Aparel Batam. Namun, variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan karyawan, sedangkan variabel komitmen organisasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti komitmen organisasional, budaya organisasi, dan lingkungan kerja selain untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertahankan faktor-faktor tersebut dan melakukan pemantauan secara rutin terhadap faktor-faktor yang memungkinkan dapat menurunkan tingkat kepuasan kerja karyawan, dan segera melakukan peningkatan agar kepuasan karyawan tetap terjaga. Selanjutnya, jurnal keempatnya itu berjudul The Impact of Green HRM on Green Creativity, Mediating Role of Pro-Environmental Behavior and Moderating Role of Ethical Leadership Style, yang ditulis oleh Ifzal Ahmad, Kifayatullah, dan Asif Khan, dan diterbitkan di The International Journal of Human Research Management pada tahun 2021. Teori utamanya itu adalah companies around the globe are rapidly changing their policies and adopting more sustainable business practice. HRM, which is among the most important section of a company, must also alter its ways by incorporating more responsible, pro-environmental, and greener policies and practice, menurut Domen et al. Pada tahun 2017. Hasil dan kesimpulan yang bisa diambil adalah the result and conclusion from the above journal are the Green Human Resource Management, Green HRM, has the potential
to influence employee pro-environmental behavior and sustainable business practice. This study showed the green HRM practice can increase employees' environmental awareness and pro-environmental behavior, as well as improve an organization green performance. Dan yang terakhir itu jurnal kelima yang berjudul The Effect of Leadership Style and on Midwifery Performance Southwest Ethiopia, yang ditulis oleh Belet Venta KBD, Tisgrade Obeye, Yalem Sehai Dagnau Geni, Tetsga Biazin Tesfal, dan Ainam Lem Yetwal Lihiwot, yang diterbitkan oleh Journal of Healthcare Leadership pada tahun 2023. Teori utamanya yaitu the leadership of midwives, leadership manager, heads, and supervisor has been reported as missing the necessary skills to midwives effectively, although midwives trying to provide holistic care to improve outcomes for women and newborns up to now, menurut Alderidis 2017. Hasil dan kesimpulannya. In this study, autocratic leadership was the most prevalent leadership style, followed by democratic leadership, which was in line with the studies conducted in the Nigerian oil and gas industry. However, this finding was opposite to that of a study conducted among nurses in Libya Benghazi Medical Center 20, which indicated the democratic leadership style was the most dominant practice in the hospital, followed by autocratic and laissez-faire leadership style. This discrepancy may be because of difference in the study participants and study areas. The result of this study revealed that the autocratic leadership is the most practiced leadership style among midwifery managers, showing the midwives' perceptions of their leadership are exercising an autocratic leadership style. There was a significant relationship between leadership style and midwives' performance, and autocratic leadership was negatively correlated with midwives' performance, whereas democratic and laissez-faire style had positive correlations. Lalu judul jurnal yang saya ambil di makalah ini yaitu yang pertama ada berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi Terhadap Organization Citizenship Behavior Studi Empiris pada Karyawan Divisi Marketing PT Indofood CBP Sukses Makmur Nutrition dan Special Food Cabang Semarang. Lalu di sini nama penulisnya Yusni tahun 2020. Lalu di sini ada hasil penelitiannya. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap organization citizenship behavior. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja terhadap organization citizenship behavior. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan komitmen organisasional terhadap organization citizenship behavior. Lalu yang keempat, terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap organization citizenship behavior. Lalu judul yang kedua, pengaruh kepemimpinan, gaya, dan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja karyawan PT Putri Daya Usaha Tama Indofood Group.
Penulisnya itu Nul Hakim tahun 2019. Lalu hasil penelitiannya yaitu gaya kepemimpinan lingkungan kerja serta motivasi kerja, karyawan memiliki kriteria baik. Selain itu, dari analisis verifikasi menyatakan ketiga variabel yaitu gaya kepemimpinan lingkungan kerja serta motivasi kerja karyawan memiliki pengaruh yang positif serta signifikan antara sesama variabel. Lalu jurnal yang ketiga yaitu analisis budaya organisasi dan gaya kepemimpinan dalam komunikasi wadah pemimpin. Penulisnya itu Phoebe Kristianti dan Rilis Loisa pada tahun 2021. Dan hasil penelitiannya yaitu komunikasi organisasi merupakan hal yang paling mendasar dalam keberlangsungan proses jalannya suatu organisasi. Komunikasi organisasi akan terus-menerus terjadi dalam berbagai aktivitas yang ada di organisasi. Menurut Fest dan Foles, Alfianto dan Utami 2017. Dalam sebuah organisasi, seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting. Setiap pemimpin pun juga memiliki gaya kepemimpinan tersendiri dalam mengoperasikan perusahaan atau organisasi yang dipimpin menurut Marzuki, Waliningsuci et al. 2015. Lalu judul yang keempat yaitu The Effect of Transformational, Transactional, Authentic, and Authoritarian Leadership Style Toward Lecture Performance of Privat University in Tangerang. Lalu penulisnya itu Purwanto, Wijayanti, dan Asbari pada tahun 2019. Lalu di sini hasil penelitiannya itu there is a significant and positive influence between the style, leadership, and motivation simultaneously to employ satisfaction in PT Indofood. Lalu jurnal yang kelima itu berjudul Impact of Leadership Style on Employee Performance, Case Study on a Private Organization in Malaysia, yang ditulis oleh Basit, Sebastian, dan Hasan pada tahun 2017. Lalu hasil penelitiannya itu the most significant value accepted with employee performance is democratic the leadership style followed by leadership phrase leadership style and autocratic leadership style. Lalu apa sih hasil pembahasan yang didapat dari makalah kamu? Jadi untuk hasil pembahasan yang saya cantumkan di makalah saya itu ada dari ada dua. Jadi itu ada yang hasil didapat dari wawancara, ada juga yang hasil didapat dari berdasarkan dari indikatornya. Yang pertama itu kita jelasin dulu dari hasil wawancara. Jadi yang pertama itu terbagi menjadi mengenai pendelegasian wewenang, yaitu ada direktur dan manajemen operasional. Di sini tuh dijelasin masing-masing wewenangnya. Terus sama ada dari kepala logistik juga. Terus setelah itu yang kedua itu adalah pengambilan keputusan dan kebijakan. Ya dari direktur, manajemen operasional dan administrasi, dan kepala bagian logistik. Di sini juga dijelaskan bagaimana cara pengambilan keputusan dan kebijakannya dari masing-masing direktur, manajer, dan kepala logistik. Begitu juga dengan sifat pemimpin dari direktur, manajemen operasional dan administrasi, serta kepala bagian logistik. Selanjutnya juga ada pengarahan bawahan menurut dari direktur, manajemen operasional administrasi, dan kepala bagian logistik. Nah, kalau misalkan setelah diambil dari hasil wawancara itu dijabarin kembali oleh peneliti analisis gaya kepemimpinan yang diterapkan di PT Sinar Sarana Sukses. Yang pertama itu ada pendelegasian wewenang. Nah, jadi dari hal pendelegasian wewenang menunjukkan bahwa PT
Direktur dari PT Sinar Sarana Sukses lebih cenderung menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif karena direktur memberikan wewenang terhadap karyawannya. Dalam hal pendelegasian wewenang ini sama dengan yang ada di penelitian terdahulu. Ia mengatakan bahwa pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif dalam pendelegasian wewenang karena pemimpin memberikan wewenang berdasarkan karyawan sesuai dengan pekerjaan atau jabatannya. Yang kedua itu adalah pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan ini sama dengan yang dikatakan di jurnal milik Muhammad Fahtoni, Suryadi, Stefanus Pani Rengu yang berjudul Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa, yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa denok yang itu demokratis atau sama dengan partisipatif. Hal ini terbukti karena di dalam pengambilan keputusan serta pengawasan selalu melibatkan masyarakat di dalam proses tersebut dan mau menerima kritik dan saran dari masyarakat denok. Selanjutnya yaitu ada sifat pemimpin. Sifat pemimpin ini untuk gaya kepemimpinan partisipatif mengenai pandangan pemimpin ialah apabila dalam kepemimpinan dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipatif para bawahannya. Jadi dari beberapa hal yang dilakukan direktur akan membuat hubungan antara direktur dan karyawan lebih akrab, otomatis terciptanya kerjasama yang lebih serasi dan juga akan timbul loyalitas dari karyawannya. Selanjutnya ada pengarahan bawahan. Pengarahan bawahan ini jadi kayak misalkan direktur sebagai pemimpin selalu melakukan pengawasan kepada karyawan seperti meminta laporan sewaktu-waktu untuk melihat perkembangan pekerjaan setiap harinya. Direktur juga menginstruksikan karyawan agar bekerja dengan disiplin karena menurut direktur disiplin dapat membuat perusahaan menjadi maju, dan setiap karyawan juga diwajibkan untuk menaati setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan direktur juga harus tegas dalam memberikan hukuman berupa teguran jika kesalahan tergolong ringan dan surat peringatan apabila kesalahan itu tergolong berat dan nantinya akan berdampak kepada pemecatan ketika karyawan telah mendapat surat peringatan lebih daripada 2 kali. Sebagai bukti yang lain itu juga manajemen operasional dan administrasi serta kepala bagian logistik juga mengatakan bahwa hal pengarahan bawahan direktur selalu meminta kita untuk disiplin dalam membuat laporan dalam hal jam kerja dan selalu diminta untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh karyawan. Lalu di sini ada hasil pembahasan dari makalah saya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan milik Grup Salim yang memproduksi makanan instan dan beku serta merupakan penyedia produk tersebut di Indonesia. Perusahaan ini memiliki komitmen untuk memproduksi makanan yang aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi. Prioritas pembuatan ini adalah untuk memastikan bahwa kualitas produk selalu prima, selalu memperhatikan aspek kesegaran, kebersihan, kandungan gizi, rasa, kepraktisan, keamanan, dan kehalalan untuk dikonsumsi. Lalu di sini gaya kepemimpinan Antoni Salim berlaku pendiri PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki gaya transformasional dalam atasan secara terus-menerus terlibat dalam penegasian tugas komunikasi terkait pekerjaan dengan staf, inisiatif, perbaikan keputusan kerja karyawan, aktivitas pengambilan keputusan pengawasan kerja, dan semangat kerja yang terdiri dari kualitas hasil kerja dan ketetapan waktu selama penyelesaian pekerjaan. Baik, kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari makalah kita masing-masing? Kalau dari kesimpulan makalah yang aku ambil, berdasarkan hasil analisis mengenai gaya kepemimpinan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dapat disimpulkan bahwa pimpinan PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan gaya kepemimpinan transformasional, yaitu gaya kepemimpinan yang menginspirasi pengikut dengan selalu berani mengambil resiko dan bertanggung jawab sehingga pegawai mampu melakukan tugas terstruktur tanpa harus menunggu perintah dari atasannya.
karena merasa memiliki rasa tanggung jawab tersendiri. Oke, kalau misalkan dari kesimpulan makalah aku sendiri itu dibagi jadi 4 poin. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan direktur. Nah, gaya kepemimpinan direktur ini termasuk kepada gaya kepemimpinan partisipatif dalam hal pendelegasian wewenang. Hal ini sudah terbukti karena direktur memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan. Namun, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan juga berdasarkan dengan jabatannya. Lalu yang kedua adalah dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan direktur termasuk kepada gaya kepemimpinan partisipatif. Terbukti karena setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dilakukan oleh direktur selalu melibatkan saran, ide, atau pendapat daripada karyawan. Selanjutnya ada sifat pemimpin perusahaan. Nah, sifat dari pemimpin perusahaan ini juga sama, lebih kepada gaya kepemimpinan partisipatif. Dapat dibuktikan dengan direktur yang selalu ingin menumbuhkan rasa loyal setiap karyawannya. Lalu ada beberapa upaya yang dilakukan yang bertujuan agar karyawan juga makin akrab dan nyaman dalam bekerja sama. Dan yang terakhir itu, pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan otoriter. Dalam hal pengarahan bawahan terbukti bahwa direktur selalu memberikan perintah atau instruksi kepada bawahan agar disiplin, dan direktur juga memberikan hukuman apabila ada karyawan yang melanggar aturannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know